Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD dan juga Euro USD. Ya, nanti kita juga akan bahas mengenai dari DXY ini lebih lanjut lagi gitu teman-teman. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh untuk pembahasan video ini, saya ingin mengucapkan Happy Chinese New Year bagi kalian yang merayakannya. Semoga di tahun naga kayu ini rezeki dan juga kesehatan kita dilimpahkan gitu teman-teman, amin. Oke, sekarang kita lanjut ya, kita mau bahas lagi nih untuk bagian dari GBP USD ini dulu ya. Kalau kita perhatikan secara tren ya, ini kita videonya berlaku nanti sampai hari Rabu, berarti kurang lebih itu di tanggal 14 ya, sampai tanggal 14 untuk videonya. Nanti untuk tanggal 15 dan 16 kita akan update kembali gitu teman-teman. Oke, ini kita lihat dulu dari daily-nya ya. Kalau untuk daily sendiri untuk GBP USD ya, ini masih kategorinya sideways ya. Kalau kita perhatikan di sini, sideways-nya itu dia mulai dari sini ya. Dari sini sampai saat ini pun masih di range sideways-nya si GBP USD. Dengan area support kurang lebih di level harga kalau kita perhatikan untuk supportnya itu ada di 2505 ya sampai 2539 gitu teman-teman ya. Jadi support levelnya itu ada di sini ya, area breakoutnya dia gitu. Nah kemudian untuk area resisten itu ada di sini ya, itu di 2753 sampai 2812 gitu teman-teman. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi ya, sekarang kita lihat dulu dari posisi tren ya. Kalau tren memang secara tren di sini untuk GBP USD sendiri, selama dia bertahan di atas sih, di atas support 2539 sampai 2505 atau di atas 25.000 ya. Ini kan area breakout kalau kita perhatikan ya. Nah, ini breakout zone-nya dia nih di sini ya. Ini breakout zone-nya dia. Jadi selama dia di atas ini 25.000 kategorinya masih uptrend gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan dia bertahan di atas 25 ya, berarti trennya itu masih potensi untuk melanjutkan kenaikan lagi dan potensi untuk retest kembali ke 2753 gitu sampai 28 gitu teman-teman. Oke. Itu kalau dari bigger trendnya ya untuk si GBP USD. Kemudian kita lihat lagi ya, ini untuk Euro USD dulu. Kita lihat tren besarnya dulu ya, biar enak gitu. Oke, di sini untuk Euro USD karena DXY-nya itu masih kategorinya ya, kategorinya masih uptrend di sini. Memang sedikit ada penekanan ya, penekanan dari minor trendnya nih gitu. Kalau minor trend DXY kan lagi uptrend ya kan. Nah, minor trend dari si Euro USD juga sedang downtrend gitu. Nah, ini tapi secara keseluruhan overall kalau kita lihat berdasarkan dengan struktur harga di time frame daily ya. Ini kalau kita perhatikan dia belum jebol ini yang bagian 723 ya, ini 723. Ini kan area swing low-nya dia nih ya, swing low terakhirnya dia. Nah, ini belum dijebol. Artinya secara struktur itu masih belum rusak. Jadi overall untuk Euro USD bigger trendnya atau big view-nya itu dia masih uptrend gitu teman-teman. Nah kemudian untuk saat ini minor trendnya dia, minor trend itu kan dimulai dari sini ya sampai sini ya, sorry nggak kelihatan ya. Oke, jadi ini ya, bigger trend minor ya, minor trend mulai dari sini sampai ke sini, jadi satu trend ini minor trend gitu. Sedangkan untuk yang begininya ya, uptrendnya ini adalah bigger trendnya dia atau trend utamanya dia gitu, main trendnya dia. Nah ini kalau kita perhatikan memang minor trend masih sideways, downtrend ya. Dan ini memang ada penekanan penjualan nih kalau kita perhatikan di level 61.8 atau di 882 gitu teman-teman, sampai Fibo 931 gitu. Ini penekanannya ya. Jadi kalau kita perhatikan memang ada terjadi multiple rejection ya, kurang lebih di level harga 8823 sampai 9312 gitu ya, sampai dia benar-benar turun. Nah untuk saat ini kita lihat lagi ya, ini berarti Euro USD secara minor dia downtrend gitu, tapi bigger trendnya itu masih uptrend. Sama kayak GBP USD, bedanya GBP USD ini mega trend, main trendnya atau trend utamanya itu lagi uptrend,
tapi justru tren minornya itu lagi sideways gitu. Oke. Nah, ini kita sebelum bahas DXY lebih lanjut ya, mungkin enaknya kita bahas news dulu untuk 1 minggu ke depan ini ya kan. Oke, di sini kita mau lihat dulu nih untuk newsnya. Oke, untuk news kita di investing. Nah, di investing ini kita pakai yang economic calendar ya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk news di tanggal 12 ya. 12 sampai 14 dulu deh gitu. Ini kan sampai hari Rabu ya gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan dari USD ya, ini ada core CPI ya, terus sama ada CPI yearly dan monthly ya. Kalau di GBP ini justru ada di hari Rabu. GBP ini ada CPI ya. GBP ada CPI. Kalau nggak salah kemarin kita bahas di weekly-nya Excel USD, GBP ada lanjutannya lagi ya. Kita coba cek deh, nggak apa-apa. Nah, untuk GBP di hari Kamisnya itu ada GDP ya. Di sini untuk pound sterling ya, pound sterling Inggris dia ada GDP-nya ya nanti di hari Kamis. Lalu kalau untuk hari Rabu ini ada CPI untuk GBP gitu. Oke, jadi itu. Nanti kalau misalkan kalau kita perhatikan nih untuk CPI ini kan kalau kita lihat memang membaik ya. Artinya ini akan memberikan power ya. Ini positif nih untuk GBP gitu. Berarti nanti si pound sterling ya atau si GBP ini itu potensinya adalah melanjutkan kenaikan ke atas gitu. Dan dia kalau kita lihat ya, karena GDP-nya nanti di hari Kamis paling naiknya itu masih di dalam atau di batas range sideways-nya si GBP USD gitu. Paling mentok-mentok naik sampai kurang lebih di sini lagi dia di 2753 gitu kalau dia mau naik, atau paling dekat resistennya itu ada di 2676 sampai 2693 gitu. Oke, itu untuk GBP. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita lihat untuk bagian newsnya di sini ya. Newsnya lagi itu ada USD, ada core retail sales di hari Kamis nanti ya kan. Kalau untuk hari Jumat itu ada PPI gitu. Oke, jadi untuk nanti hari Selasa ya besok ya, ini ada core CPI gitu. Core CPI memang kalau kita perhatikan kurang bagus untuk DXY ya, karena ini dari 3.3 ke 2.9. Tapi tetap ya kita butuh data aktual gitu di sini. Kita butuh ini. Kalau forecast ini hanya data sementara gitu. Ya, atau hanya prediksi. Nanti yang realnya adalah aktual dibandingkan dengan yang previous gitu teman-teman. Oke, jadi gitu ya. Kalau dilihat memang melemah gitu kalau dari forecast ya gitu. Tapi overall nantilah kita lihat untuk hasilnya bagaimana gitu. Kalau memang betul dia melemah, berarti DXY ini potensi turun, dan GBP USD dan juga Euro USD potensi untuk melanjutkan kenaikannya gitu. Berarti untuk Euro dia potensi pullback dari level 760 ya sampai 743 ya, potensi pullbacknya di sini dengan target terdekat di 8823 kembali sampai 9312 gitu. Oke, itu ya ini untuk Euro. Sebelum kita lanjut lagi, kita mau bahas dulu nih untuk DXY gitu. Nah, kalau dari DXY lagi, kalau kita perhatikan ya, ini DXY masih dalam konsolidasi sideways untuk daily-nya gitu. Daily-nya masih sideways gitu, belum ada pergerakan. Bahkan kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil kayak 1 jam ya atau 4 jam, ini juga potensi dia masih downtrend penekanannya dengan area resisten ya. Resisten terdekat itu di angka Fibo 100 yaitu di 104.25 ya, dan resisten tingginya itu ada di 104.54 gitu. Di sini resisten tertingginya. Ini sempat kita bahas juga di video update yang sebelumnya ya. Gitu. Nah, untuk support saat ini ya DXY hanya mengenakan support di angka 104 pas gitu. Jadi begitu dia bisa break atau jebol dari area support ini, maka DXY ini potensi melanjutkan penurunan. Yang pertama di sini ya, di 88 sebagai area breakoutnya dia nih, ya breakout zone-nya dia. Terus ini breakout ya, breakout zone. Terus kita masuk lagi ini ke support selanjutnya yaitu di 76.4 gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan nih, ini ada sedikit support ya di area sini. Ya, ini bukan support yang kuat ya, minor support aja, karena support yang di sini itu adalah bahasa itu
zona sideway-nya dia gitu. Nanti untuk support kuatnya lagi itu ada di sini di 61.8 atau 102.86 gitu teman-teman. Ini untuk area supportnya gitu. Nanti soalnya DXY kan masih ada gap di bawah nih ya, gap bawah ini belum di close sama dia ya, jadi ini potensi untuk turun ya kalau misalkan hasil report dari minggu ini kurang bagus ya gitu. Tapi kalau misalkan hasil report minggu ini bagus, DXY potensi nih untuk bisa break dari 104. Nanti untuk euro sama GBP USD ya, GBP USD bisa break dari 25 pas ya, 25.000. Nah, lalu kalau kita lihat untuk area support selanjutnya itu nanti ada di 2395 gitu. Kalau DXY lanjut ya break dari 104.5 gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk euro USD ya, begitu DXY bisa break dari 104.5 ya, berarti euro USD ini potensi untuk ngebreak juga dari level harga 1743 ya. Dia potensi ngebreak area ini, lalu area support atau target selanjutnya tadi sini di 6.700 atau 670-an gitu teman-teman. Oke, jadi gitu. Itu untuk falas ya. Memang falas ini tidak banyak perubahan, dan euro USD juga secara tren itu masih minor trendnya masih downtrend ya, tapi bigger trendnya masih uptrend gitu. Untuk area support resisten, kalau kita bahas, saya mau ngomongin support resisten, memang untuk area resisten saat ini yang kita mau update ya, itu ada di sini. Nah, ini ada resistennya karena ini kan breakout point kalau kita lihat di sini ya. Ini resisten dari 800 ya sampai 822, ini kurang lebih 22 pip untuk resistennya. Kalau untuk support ya, support ini ada kurang lebih, ini kalau kita lihat ya, support kalau saya pribadi ya, saya mau ngambil support yang di 743 aja langsung gitu. Ya, 743 sampai 723, jadi 20 pip gitu ya, support kuat ini. Nah, ini supportnya nanti selama dia di sini patokannya adalah dia masih coba naik lagi dengan target di 76.4 atau 821 gitu. Nah, begitu dia bisa break 76.24, berarti lanjut lagi nanti ke sini Fibonacci 61.8 di 8823. Nah, ini berarti selling 1, ini selling zone 2, ini selling zone 3 gitu. Buy zone 1 di sini ya di 723. Terus buy zone 2-nya itu ada di kurang lebih, kalau saya sih ambil nanti kurang lebih di sini ya, buy zone 2 ya. Ini buy zone 2 di berapa? 656 sampai 67 ya. Ini buy zone 2. Kalau buy zone 3 itu saya mau ngambil di sini. Nah, ini di sini buy zone 3. Buy zone 3 di 611 atau 591 gitu. Tapi ini agak lama sih ya. Paling yang potensi dikejar duluan atau yang kena duluan itu adalah di bagian buy zone 2 gitu ya, sama buy zone 1 ini. Nah, ini nanti begitu dia bisa break 76, ini kan buy zone 1, ini kan selling point 1 ya, selling point 1 di sini. Nah, begitu dia bisa break dari 74.6 ya, kita lihat nih, begitu dia break berarti kan dia naik ya, berarti kita baru ancang-ancang ambil buy begitu dia test targetnya di 61.8 sampai 882 gitu. Oke. Itu untuk euro USD. Kalau GBP USD karena dia masih sideways ya untuk saat ini, kan kalau kita lihat current price dia itu ada di 263 ya sampai 2598 di atas inilah pokoknya. Berarti kan ini adalah area support dia. Kalau kita perhatikan nih, selama GU atau GBP USD berada di atas supportnya dia ya, di atas support ini dia potensi untuk up ke atas gitu. Berarti ini jadi buy zone 1, buy zone 2 ya. Ini buy zone 2 di sini, sorry tulisannya agak jelek sini mouse-nya. Nah, buy zone 2. Nah, buy zone 3 itu ada di sini gitu. Kalau selling point zone pertama saya mau ngambil kurang lebih nanti sih ini high risk ya, ini high risk di sini. Nah, ini selling point kedua, selling point ketiga itu kurang lebih di sini. Ya, ini ya di 288 gitu, masih belum berubah karena memang cenderung sideways gitu teman-teman. Oke, jadi itu ya untuk GBP USD dan juga Euro USD untuk hari ini gitu, sampai hari Rabu nanti. Nanti kita berupdate lagi untuk kelanjutannya di channel Telegram Juno Trading ID dan juga Instagram ya gitu teman-teman. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton. Sampai jumpa pada video berikutnya.